Merajut asa di beranda negeri di timur Indonesia. Perjuangan di tanah kelahiran, bentuk rasa cinta tanah air demi menjaga kedaulatan bangsa. Maritaing, beranda depan di timur Indonesia. Pulau Alor merupakan salah satu pulau terdepan yang menjadi titik pangkal garis batas wilayah NKRI. Ada beberapa titik acuan batas wilayah NKRI di Pulau Alor, salah satunya di wilayah Alor Timur, Maritaing. Hidup di beranda negeri kerap rentan terjadi permasalahan sosial dan politis. Untuk menata dan meningkatkan wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengusung misi diantaranya mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan yang berdaya saing menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan juga misi BNPB dalam mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi. Serangkaian pelanggaran di lintas batas terjadi karena faktor kegiatan lintas batas masih secara konvensional atau tradisional, belum melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan undang-undang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pembangunan PLBN terpadu. Keindahan alam Pulau Alor dan memiliki nilai sejarah yang kuat membuat pulau yang luasnya 2.119 km persegi ini mempunyai daya tarik tersendiri dan menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun tidak banyak yang mengenal lebih dalam tentang Maritaing sebagai beranda depan di Pulau Alor. Maritaing merupakan ibu kota Kecamatan Alor Timur yang memiliki 10 desa dan 19 dusun. Tidak mudah untuk mencapai Maritaing. Jarak dari ibu kota Alor, Kalabahi, menuju Maritaing sekitar 110 km dan hanya bisa dilalui dengan berkendara garda ganda selama 4 jam. Medan yang berat dan akses yang sulit membuat laju roda perekonomian di Maritaing cenderung terhambat. Posisi Maritaing yang dekat dengan perairan menjadi nilai tambah di sektor ekonomi karena memiliki potensi kekayaan alam laut yang melimpah. Namun di sisi lain, sangat rawan terhadap pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh nelayan asing. Untuk itu perlu pengawalan ketat Pulau Alor yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mengelola kawasan perbatasan terutama batas laut. Inilah tanda batas negara antara Indonesia dengan Timor Leste. Jarak dari tugu ini hingga 12 mil ke laut lepas menjadi batas dengan wilayah negara Timor Leste. Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara yang merdeka menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 ini. Dalam catatan sejarah, Indonesia dan Timor Leste mempunyai akar sosial dan budaya yang sama. Hubungan persaudaraan akan tetap terjalin walau mereka kini terpisah dengan batas negara. Mengingat jarak kedua negara yang begitu dekat dan dapat ditempuh hanya sekitar 45 menit dengan kapal, mereka kerap mengunjungi satu sama lain demi menjalin silaturahmi. Perbatasan laut dengan negara Timor Leste rentan terjadi penyelundupan barang ilegal dan bisa menyebabkan melemahnya roda perekonomian yang berada di kawasan perbatasan. Ada titik-titik penyelundupan yang rawan di perairan Indonesia, meskipun sampai saat ini belum ada kasus yang muncul secara signifikan. Sistem pengawasan dan keamanan harus diperkuat dan dioptimalkan pada jalur-jalur khusus yang merupakan jalur rawan penyelundupan, imigrasi gelap, dan kasus pelanggaran lainnya. Selain itu, PLBN terpadu nantinya akan membantu akses warga perbatasan ke negara tetangga dengan dokumen resmi sesuai undang-undang dan memberi kenyamanan, keamanan dalam kegiatan lintas batas.
Ketika aktivitas PLBN terpadu sudah mulai berjalan, akan mempermudah dan melegalkan sarana transportasi penyeberangan ke wilayah Timor Leste. Tidak jauh dari pelabuhan ada kantor karantina yang belum berfungsi secara maksimal. Sejauh ini, kantor karantina hanya untuk mengesahkan surat jalan dan pemeriksaan peternakan. Karantina ini nantinya akan berada dalam satu atap dengan pelayanan lintas batas lainnya di dalam PLBN terpadu. Pembangunan PLBN terpadu tidak hanya terkonsentrasi pada kualitas pelayanan saja, tapi juga akan ada sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan lainnya. Anggapan bahwa hidup di wilayah perbatasan adalah hidup dalam keterbatasan itu harus dihapuskan. Berada di garis depan justru perlu perhatian ekstra karena mencerminkan wajah Indonesia di mata negara lain. Mengutip bahasa lokal Alor Timur, Taramiti Taminuku, yang artinya bersama-sama kita membangun. Maka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia.